Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, menyongsong Kongres PDIP sekitar bulan April 2025 nanti, dan pasca dari pemecatan terhadap 27 kader PDIP yang baru saja berlangsung, yang diantaranya mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan anaknya Gibran yang sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia, serta menantunya Jokowi, Bobi Nasution, yang sekarang menjadi gubernur terpilih Sumatera Utara. Tampaknya suasana politik di PDIP panas-panas dingin. Dikatakan panas-panas dingin karena di satu sisi setelah dilakukan oleh PDIP pemecatan terhadap 27 orang kader yang dinilainya melanggar ADRT, menyimpang dari cita-cita partai, biasa-biasa saja. Tetapi dikatakan panas karena pasca dipecatnya 27 orang kader PDIP ini, bertebar sekarang ini spanduk-spanduk di berbagai daerah di Republik Indonesia yang bunyinya sepertinya menyerang PDIP. Yang antara lain spanduknya ada yang berbunyi kurang lebih Megawati ilegal atau lain sebagainya. Yang jelas bertebar sekarang ini spanduk-spanduk yang nuansanya menyerang PDIP di berbagai daerah. Tentu saja spanduk ini akan dikaitkan oleh publik terhadap pasca dipecatnya 27 orang kader PDIP, termasuk Jokowi dan dinastinya, yakni anaknya Gibran, mantunya Bobi. Sahabat BN, kalau ini kita telisik lagi jauh ke depan, apa sesungguhnya arti dari reaksi ini? Tampaknya bukan tidak mungkin ada berupa operasi senyap atau ada tujuan politik tertentu terhadap Kongres nanti oleh pihak-pihak tertentu, apakah yang berada di internal PDIP sekarang ini atau yang sudah berada di luar PDIP sekarang ini, terhadap pekondisian tentang tujuan tertentu untuk menguasai Kongres PDIP April mendatang. Bisa jadi ada upaya untuk menjadikan pemenang Kongres PDIP nanti dari kubu kader yang 27 orang dipecat kemarin ini. Bisa jadi ada upaya untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua umum PDIP dalam Kongres April mendatang. Atau bisa jadi menjadikan Gibran yang sekarang wakil presiden ketua umum PDIP pada Kongres April nanti. Atau bisa jadi ada upaya untuk menjadikan kader PDIP sekarang yang masih berada di dalam PDIP, tetapi diam-diam dia loyalis dari kader yang 27 orang keluar melalui pemecatan oleh PDIP kemarin ini. Bisa jadi loyalis Joko Widodo.
Dan kalau itu terjadi, akan bagaimana nanti suasana Kongres? Bisa jadi akan terjadi adu kuat antara kubu Joko Widodo di satu sisi dengan kubu Megawati di sisi lain. Bisa itu yang terjadi nanti di Kongres PDIP April mendatang. Apakah akan mungkin terjadi ini? Dan apakah akan masih ada kekuatan Jokowi yang sekarang di publik banyak mengatakan kekuatan Jokowi sudah melemah dan Jokowi tidak akan mungkin berkutik lagi nanti di Kongres itu. Apalagi Jokowi sekarang ini telah keluar dari PDIP, telah dipecat, sehingga KTA-nya pun tentu tidak berlaku lagi kalau dia sudah dipecat. Sahabat BN, di dunia politik tidak semudah membalik telapak tangan mengatakan hitam dan putih. Kalau nanti sempat Kongres dikuasai oleh loyalis Jokowi, bukan tidak mungkin ada upaya untuk menghidupkan kembali KTA Jokowi agar dia bisa maju di Kongres mendatang. Bisa jadi. Bagaimana caranya? Bisa jadi dengan merubah ADRT dalam Kongres nanti. Apakah mungkin itu bisa? Bisa saja terjadi kalau loyalis Jokowi masih banyak atau mendominasi Kongres nanti. Bisa jadi. Jadi jangan dikira Jokowi telah melemah. Jokowi telah melemah. Jangan dikira. Bukan tidak mungkin sekarang lebih banyak di sana loyalis Jokowi dibandingkan loyalis Megawati. Bukan tidak mungkin. Ini dunia politik. Dunia politik itu yang lebih menentukan adalah yang berada di ruang abu-abu, yang sulit dibaca, yang sulit dilihat. Sahabat BN, kalau demikian, apakah mungkin nanti Kongres PDIP April mendatang kisruh? Ataukah adem-adem saja? Keduanya masih bisa mungkin terjadi. Akan bisa nanti Kongres itu adem-adem saja apabila loyalis Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa di dalam Kongres. Mungkin karena posisinya lemah, mungkin karena dia sedikit, dan bisa juga nanti akan terjadi kisruh, setidaknya memanas Kongres apabila loyalis Jokowi di arena Kongres masih bisa bergerak, masih bisa menunjukkan taringnya. Sahabat BN, kenapa ini kita katakan pengalaman sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Dan pengalaman yang sangat sulit dibantah adalah pengalaman terhadap partai politik apabila di sana turut campur tangan-tangan kekuasaan. Ini Jokowi bukan tidak ada lagi sekarang ini kekuatannya di wilayah kekuasaan. Kita harus tahu sejumlah petinggi di institusi pemerintahan sekarang itu masih banyak orang-orang Jokowi di sana. Masih banyak. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih banyak orang-orang Jokowi sekarang ini di institusi-institusi atau lembaga-lembaga negara kita yang memegang tampuk kekuasaan di sana dibandingkan dengan orang-orang Prabowo. Kita yakin kalau orang-orang Prabowo tidak akan mau dia turut campur terlalu jauh
pada Kongres PDIP. Tetapi orang-orang Jokowi, kalau Jokowi menggerakkan, kita yakin akan mau. Kenapa dikatakan demikian? Berpengalaman dari era Orde Baru. Ketika berlangsung Kongres PDI, kalau kita tidak keliru, di Semarang, kalau kita tidak keliru. Saat itu, dari sisi pemerintah, orangnya adalah Suryadi, ketua PDI waktu itu. Sedangkan dari sisi oposisi yang berseberangan dengan pemerintah waktu itu, Megawati Soekarno Putri. Seperti diketahui waktu itu, Kongres itu atau kader PDIP yang ada di seluruh Indonesia waktu itu dipegang oleh Megawati. Tetapi apa yang terjadi? Kongres itu dimenangkan oleh Suryadi. Kenapa? Karena masuk di sana tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan Suryadi. Apakah ini akan mungkin bisa terjadi lagi pada Kongres PDIP bulan April 2025 nanti? Bisa saja terjadi. Dan tentu juga bisa tidak terjadi. Sahabat BM, kalau kita lihat secara gamblang atau secara kasat mata sekarang ini, apakah mungkin PDIP nanti akan melemah, akan menuruti kehendak dari kekuasaan kalau lobby ke arah itu terjadi? Tampaknya bisa-bisa saja. Kenapa? Harus kita katakan, dan mudah-mudahan kita katakan ini salah. Puan Maharani, kalau kita perhatikan, walaupun dia anak kandung dari Megawati, tetapi berbeda cara pandangnya, sikapnya dengan Megawati. Kita ragu kalau nanti yang memegang peranan pada Kongres PDIP bulan April nanti, Puan Maharani, PDIP akan lebih lentur dibandingkan kalau tetap yang memegang peranan penting di Kongres itu Megawati. Puan Maharani kelihatannya agak lebih banyak pertimbangannya kepada hal-hal yang nuansanya melemah dengan kekuasaan bandingkan dengan Megawati. Setidaknya ini terlihat dari kemesraan yang selalu terjadi sampai saat ini antara Puan Maharani dengan Jokowi. Lebih-lebih lagi antara Puan Maharani dengan Prabowo. Tampak berbeda dengan sikap Megawati. Kita jadi sulit memastikan kenapa begini sikap dari Puan Maharani ini. Apakah sikapnya ini dipengaruhi oleh cara pandangnya yang jauh ke depan tentang PDIP, ataukah sikapnya ini dipengaruhi oleh pertimbangannya terhadap suaminya yang adalah bukan seorang politisi tetapi seorang pengusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.